Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi sama saya Zidan Ada Alfian, nomor pokok mahasiswa 2019-435-00129, kelas R5B, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kecakapan antarpersonal atau interpersonal skill dengan dosen Ibu Ana Rusmardiana, SPD, MSI, mengambil tema storytelling yang berjudul Jejak Bijak Sang Guru Bangsa. Pada 7 September, lahir seorang bayi laki-laki di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Ada juga yang percaya bahwa bayi ini lahir tanggal 4 Agustus 1940. Akan tetapi, bayi ini lahir dengan menggunakan kalender Islam yang bertepatan pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah. Kalau Masehinya itu tanggal 7 September 1940. Bayi ini adalah putra pertama dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Hajah Solehah. Bayi ini diberi nama Abdurrahman Ad-Dakhil yang berarti sang penakluk. Nama ini terinspirasi dari perintis dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Sedangkan Hajah Solehah adalah putri dari pendiri Pondok Pesantren Den Anyar, Jombang, Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau juga merupakan Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama setelah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Wahid Hasyim sangat girang dan optimis dengan kelahiran putra pertamanya ini. Namun karena kata Ad-Dakhil tidak terlalu dikenal, maka nama itu diganti dengan Wahid menjadi Abdurrahman Wahid, menambahkan nama Wahid dari Wahid Hasyim. Sebagaimana banyak dilakukan kaum santri di Jawa atau kaum muslim ortodoks di Indonesia, nama ayah mempertegas bahwasanya Abdurrahman ini adalah putra Wahid. Abdurrahman Wahid belakangan ini lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada putra kiai yang bermakna abang atau emas. Gus Dur pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia adalah keturunan Tionghoa dari Tan Kim Han, laki-laki yang menikahi Tan Alok, dan juga saudara dari Raden Patah yaitu Tan Enghwa, pendiri dari Kesultanan Demak. Tan Alok dan Tan Enghwa adalah putra dari Putri Campak, selir Raja Brawijaya V dari Majapahit. Berdasarkan riset dari peneliti Perancis yaitu Louis Charles Damais, bahwasanya Tan Kim Han diidentifikasi yaitu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang makamnya ditemukan di Trowulan, Jawa Timur. Setelah lahir, Gus Dur tinggal bersama keluarganya di Jombang. Sebagai seorang putra kiai, ia belajar pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Tebu Ireng hingga usianya 4 tahun. Pada usianya yang ke-5 tahun, Gus Dur sudah lancar membaca Al-Quran. Gurunya adalah kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur kecil memang tidak seperti anak-anak seusianya. Ia tidak tinggal bersama ayahnya, akan tetapi ia ikut bersama kakeknya. Semasa di rumah kakeknya itu, Gus Dur mulai mengenal dunia politik dari orang-orang yang setiap hari sowan atau silaturahmi ke rumah kakeknya. Di masa kanak-kanak pula, Gus Dur pernah diasuh oleh santri dari Ponorogo, yaitu Kang Mumin. Setiap hari biasanya para santri mengasuh Gus Dur yang sedang belajar berjalan. Langkahnya tertatih-tatih, sedikit-sedikit ia terjatuh. Setiap kali terjatuh, Kang Mumin selalu memberikan pertolongan dengan membangunkannya dan membersihkan badan kakinya dari debu-debu yang menempel. Namun sang ayah mengetahui hal tersebut, lalu segera melarang para santri untuk menolongnya. Sang ayah berkata, "Jangan ditolong, biarkan ia berdiri sendiri
supaya nanti ia cepat mandiri. Para santri pun hanya terdiam. Mereka hanya bisa mengamati Gus Dur yang sedang belajar berjalan tanpa bisa memberikan pertolongan. Gus Dur kecil memang tidak pernah takut. Ia berani memberikan koreksi kepada siapapun, termasuk kepada sang kakek dari pihak ibunya, yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri. Gus Dur sempat mengaji langsung kepada sang kakek. Suatu ketika sang kakek membaca kitab halaman 11, padahal semestinya yang dibaca itu halaman 14. Lalu Gus Dur langsung angkat tangan. Ia memberikan koreksi kepada Kiai Bisri untuk membaca di halaman 14. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta karena ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Majelis Syuro Muslimin Indonesia, atau bisa disingkat Masyumi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan bertahan di sana selama perang mempertahankan kedaulatan Indonesia melawan Belanda. Lalu Gus Dur kembali lagi ke Jakarta pada tahun 1949. Kenapa? Karena ayahnya terpilih menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Di rumah, Gus Dur mulai mengenali tamu-tamu ayahnya, seperti tokoh-tokoh dari berbagai jenis bidang profesi yang sebelumnya ia jumpai di rumah kakeknya. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi dirinya. Secara tidak langsung, ia mulai mengenal dunia politik yang sering ia dengar dari kolega-kolega ayahnya yang sering bertamu di rumahnya. Menurut ingatan Gus Dur, setiap jam 7:30 malam, ia sering membukakan pintu untuk sesosok laki-laki asing yang berpakaian petani warna hitam yang ingin berkunjung bertemu dengan ayahnya. Atas permintaan laki-laki tersebut, ia memanggilnya Paman Hussein. Setelah beberapa tahun kemudian, Gus Dur tahu bahwasanya laki-laki itu adalah Tan Malaka. Gus Dur menempuh pendidikan formal di Jakarta dengan masuk ke SD Kris, lalu pindah ke SD Matraman Perwari. Di masa ini, Gus Dur diajarkan untuk membaca buku non-muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Demikian sepenggal kisah kecil jejak bijak sang guru bangsa Gus Dur. Masih banyak kisah yang menarik yang belum tersampaikan. Karena menuntut waktu dan minimnya pengetahuan saya, maka saya akhiri video ini. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati penonton semua, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai detik-detik akhir. Saya Zidan Ada Alfian pamit undur diri. Sirup marjan campur kelapa. Cukup sekian dan sampai jumpa. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.